Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Lebih-lebih malam ini kondisi hujan, berarti kita lebih sulit untuk bisa hadir ke tempat ini, dan alhamdulillah kita tetap istiqomah hadir. Berarti pahala kita insyaallah malam ini lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza asbaha ibnu Adamah," apabila anak Adam mulai beraktivitas di pagi hari. Jadi kita bangun tidur itu, kita mulai beraktivitas, maka menurut Nabi, fa innal a'dha'a tastagfil lisan, seluruh anggota tubuh mengingatkan lisan agar berhati-hati. Cuman kita tidak tahu waktu itu ya. Jadi di waktu kita bangun tidur itu, tangan kita itu berpesan kepada lisan ya, agar berhati-hati. Lalu mata kita ini berpesan kepada lisan agar lisan kita itu berhati-hati. Dan seluruh anggota tubuh itu berpesan kepada lisan agar berhati-hati. Lanjutan hadisnya, ittaqillaha. Jadi pesannya apa ini? Pesannya seluruh anggota tubuh kepada lisan, ittaqillaha fina fa innama nahnu bika. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah dalam membawa kami bergantung kepadamu. Lanjutan hadisnya, inistaqamta istaqamna. Jika kamu lurus, jadi maksudnya jika lisan kita ini lurus, maka kami pun lurus ya, semuanya lurus nih. Wa in iwajajta iwajajna. Dan jika kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Maka itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha belajar terus, berlatih terus agar kita ini bisa menjaga lisan kita. Ngaji seperti ini nih tidak disukai iblis ya, karena apa? Karena bisa membuat kita itu lebih berhati-hati ya terhadap tindakan kita ya, sehingga kita nantinya akan masuk surganya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah,
Kita belajar seperti ini, mengendalikan lisan kita, menjaga lisan kita, bukan bermaksud agar kita itu menilai orang lain, tapi mari kita evaluasi diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri. Ada beberapa adab, ya. Ada beberapa adab di dalam berbicara atau di dalam menggunakan lisan kita. Yang pertama, ini agak jarang kita lakukan karena sering kita itu lupa akan hal ini, membaca ta'awudz dan basmalah. Jadi sebelum berbicara itu kita berbicara a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam hati. Lalu baru kita bicara. Agar apa? Agar yang keluar dari mulut kita ini semuanya bermanfaat, ya. Semuanya bermanfaat. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lalu dengan menyebut nama Allah kita baru berbicara di dalam hati, ya. Kalau dalam mulut nanti orang-orang nggak nyaman berbicara dengan kita. Lalu agar kita ini di dalam bicara kita tidak menjadi juru bicaranya setan, ya. Kita tidak menjadi juru bicaranya setan. Yang kita bicarakan itu yang jelek-jelek, ya. Perkataan yang tidak baik sesaat yang keluar dari mulut kita bisa berbekas berhari-hari, bahkan lama sekali kepada lawan bicara kita. Kita hanya bicara sebentar aja, tapi bisa berbekas. Kalau perkataan kita itu baik, maka itu bekasnya juga lama. Kalau perkataan kita jelek, itu bekasnya juga lama, bahkan bisa menimbulkan sakit hati. Sebagai contoh aja, anak kita misalnya malas belajar, lalu kita bilangi, nak, belajar kamu itu, jangan males, goblok nanti kamu. Nah, gitu. Jadi itu berbekas pada anak kita. Ayah saya, ibu saya sudah menganggap saya ini goblok, berarti saya nggak perlu belajar. Jadi bisa seperti itu. Kan lebih baik kalau kita katakan, nak, belajar keras agar kamu pinter dan kamu nanti sukses. Jadi kita bicaranya yang positif-positif, yang positif-positif. Lalu kita juga sering tidak sengaja memarahi anak-anak yang hadir ke masjid ini karena mereka itu ramai, karena mereka itu sering berbicara sendiri dengan keras misalnya, lalu kita marahi, maka itu pun akan berbekas pada mereka, ya. Bisa jadi mereka itu akan tidak ke masjid lagi nanti, bisa tidak ke masjid lagi. Maka kita katakan yang baik-baik kepada mereka, yang baik-baik. Ayo, nak, belajar sholat khusyuk misalnya. Agar apa? Agar kamu terbiasa sholat khusyuk dan lain sebagainya. Secara tidak sengaja kita bisa apa? Menghina orang, ya. Secara tidak sengaja kita bisa menghina orang. Misalnya mengatakan soge medit. Misalnya seperti itu. Soge tidak mau kurban. Atau misalnya begini, ada orang di bulan Ramadan misalnya. Di bulan Ramadan ada orang bawa kue gitu. Lalu kita hina gitu. Secara tidak sengaja kita guyon, jajan kok ngene dibawa ke masjid, padahal untuk buka puasa. Wah, itu bisa berbekas. Kalau orangnya tersinggungan, bisa jadi apa? Dia marah dalam hatinya, lalu apa? Lalu dia tidak mau membawa kue lagi akhirnya. Tidak mau. Maka kita harus berhati-hati dengan lisan kita, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, adab berbicara yang lain, yang kedua, menunda waktu bicara. 5 menit, kita tunda 10 menit, 30 menit,
Bahkan bisa jadi apa? Kita batal berbicara. Kita pertimbangkan dengan baik apa-apa yang akan kita bicarakan. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik. Atau kalau enggak bisa berkata yang baik-baik, hendaknya kita diam. Hendaknya kita diam. Jadi kalau kita ingin membicarakan sesuatu, kita pikirkan di dalam otak kita, memakai hati nurani, apakah perlu saya berbicara seperti itu? Apakah yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk orang lain? Kalau perkataan saya itu berupa guyonan, apakah bermanfaat bagi orang lain? Misalnya apa? Bisa menimbulkan kerukunan, bisa menimbulkan apa? Makin kompaknya pertemanan dan lain sebagainya. Jadi kita bicara betul-betul. Kadang ada perkataan yang benar, tapi penerimaan orang itu menjadi salah. Karena apa? Karena waktunya tidak pas. Perkataan yang benar disampaikan ketika dengan cara penyampaian yang tidak benar, bisa apa? Menimbulkan penerimaan orang lain itu menjadi tidak enak. Perkataan kita yang benar tapi tempatnya salah, itu pun bisa apa? Menimbulkan penerimaan dari lawan bicara kita itu menjadi tidak enak. Salah satu contoh saja misalnya, ya sebetulnya kalau kita cari-cari ya, masalah seperti ini sangat banyak. Salah satu contohnya adalah misalnya begini, misal aja yang sering saya temui. Barangkali juga saya sering melakukan seperti itu ya, sehingga menimbulkan apa? Ketersinggungan orang lain. Ya. Misalnya saja kita berkunjung ke orang yang baru datang naik haji misalnya. Orang itu yang kita kunjungi itu naik hajinya haji plus misalnya. Haji plus kita tahu misalnya sekitar 21 hari sampai 26 hari. Kalau yang haji reguler kan sekitar 40 hari, sekitar plus minus gitu ya. Lalu seseorang nyeletuk ya, sebetulnya yang enak itu adalah haji reguler. Padahal yang kita kunjungi apa? Orang yang hajinya plus gitu ya. Sebetulnya lebih enak kalau apa? Haji reguler. Mengapa kok dia bilang lebih enak? Karena pahalanya kata beliau lebih banyak gitu ya. Pahalanya lebih banyak. Kenapa kok bisa lebih lama? Lebih banyak karena di Mekah, di Madinah dia lebih lama ya. Kita tahu ada sebuah hadis atau dua buah hadis yang mengatakan apa? Salat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali salat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Jadi kalau kita sholat duhur di Masjid Nabawi di Madinah, pahalanya sama dengan apa? 1000 kali sholat di masjid di Indonesia ini misalnya. Contohnya seperti itu. Terus di hadis lain dikatakan apa? Sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibandingkan apa? Sholat di masjid di Indonesia misalnya atau di masjid lain. Saya katakan di masjid Indonesia. Maka menurut beliau ini karena lebih lama di Madinah, lebih lama di Haram, maka kesempatan untuk sholat di kedua masjid di sana itu lebih lama, sehingga pahalanya lebih besar. Barangkali yang dikatakannya benar ya. Tapi karena disampaikan di depan orang yang sedang apa? Naik haji yang plus, maka menjadi tidak nyaman ya. Menjadi tidak nyaman. Nah bagaimana kalau dibalik? Sampean kan hajinya biayanya kan cuma 36 juta gitu. Sedangkan yang plus itu loh 500 juta gitu. Berarti dari segi biaya yang plus itu berarti 10 kali lipat, bahkan lebih dibandingkan yang apa? Reguler. Jadi tidak tepat kita membanding-bandingkan sesuatu
yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu pikirkan ya, sebelum kita bicara, kita pikirkan ya, 5 menit, 10 menit ya, 15 menit dan seterusnya ya. Kita pikirkan dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ingin berkorban ya. Insya Allah hari raya kurban tanggal 6 Juni tahun 2025 ya. Yang ingin menabung bisa segera mulai ya. Alhamdulillah di antara jamaah ini ada yang sudah menabung untuk dirinya dan keluarganya, itu tabungannya sudah dapat 5 juta ya. Sudah dapat 5 juta. Ada juga yang dapat 4 juta. Ada yang baru mencatatkan nama saja. Nah, tidak masalah. Mencatatkan nama itu tidak masalah ya. Yang penting apa? Sudah ada niatan untuk berkorban ya. Sudah ada niatan untuk berkorban. Dengan niat itu kita sudah dapat pahala ya. Sudah dapat pahala untuk berkorban. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk berkorban di tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya secara istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.